Ya, ibu merasa masih di sana gitu loh, makanya masih ke bawah guys di sana gitu. Dikira masih di Malaysia. Assalamualaikum. Weh. Kali ini ya masih dalam suasana baru sampai di Indonesia. Betul. Surabaya. Baru aja kita landing, langsung kita buat video, mumpung kita masih anget-angetnya ya, masih inget-ingetnya kemarin-kemarin. Kali ini kita mau bertanya-tanya nih kepada ibu. Mungkin teman-teman ada request juga kan, gimana pendapat ibu soal tentang Malaysia. Nah, karena ibu kan sering kita ajak untuk coba makanan Malaysia di Indonesia. Akhirnya tersampaikan lah ke sana ya kan, meskipun perlu waktu yang lama juga untuk mewujudkan seperti itu, yaitu nggak lepas dari support dari teman-teman. Dan supportnya, doanya itu selalu saya amin. Ya kan, komen saya doakan semoga kamu diberi kelancaran ke sana sama keluargamu. Saya amin. Alhamdulillah sampai sekarang ini, dan ya membawa kenangan yang indah lah dari sana. Betul. Saya mau tanya Bu, gimana Bu ketika ibu sampai tahu kan pesawatnya udah mau landing nih, lihat Malaysia seperti apa Bu? Saya lihat soalnya ibu lihat gini di jendela pesawat itu kan, gimana Bu? Ada nggak sesuatu yang mungkin ibu ngerasa, oh gini ya ternyata, oh agak beda ya, atau bagaimana? Iya, perasaan sih yang terutama itu campur aduk ya. Campur aduk. Antara percaya dan enggak kalau bisa nyampe di Malaysia gitu loh. Begitu ngeliat di jendela itu, yang tak lihat pertama itu banyak kebun sawit. Kebun sawit, ya. Betul. Wih, pokoknya bagus sekali gitu loh, dari atas itu luar biasa gitu penataannya itu. Apalagi waktu begitu turun di apa itu namanya, di dalam gedung, di dalam bandara, gedung bandara. Jadi itu keluar masuk dari pesawat kan ada apa ya namanya guys ya, jembatan yang sambungan untuk ke pesawat itu loh. Lupa saya namanya. Itu ya ampun, dia luas sekali gitu loh. Perasaan, apa ya bandaranya? Perasaan apa? Perasaan itu nggak nyampe, tak lihat di luar itu kok luas banget gitu loh, banyak sekali gedung-gedung di luar itu. Jadi nyambung, apalagi lapangan udaranya itu ya luas, sangat-sangat luas gitu loh. Kayak nggak bisa kalau jalan gitu, kayak nggak bisa lah ya. Mungkin karena kita terbiasa ya, memang. Nah, bandar Surabaya ini kan beda kan dengan bandar di Jakarta ya, karena kita sering lah hanya di Surabaya saja naik Pak iPod di Surabaya itu kan nggak terlalu besar. Jadi mungkin juga ada culture shock dan kagum juga, besar banget. Dan jalan gimana Bu, ibu sampai kok nggak sampai sih kita ini. Begitu kapan jalan keluar? Masuk ke imigrasi, lagi jalan jauh banget. Begitu keluar dari imigrasi, lagi ada kayak mall gitu. Memang mall itu Bu. Pusat perbelanjaan. Berbagai macam ini kan orang jualan itu. Keluar juga nggak nyampe sampai di luar itu. Gitu. Begitu keluar ya alhamdulillah ada juga yang jemput teman dari Malaysia tuh, alhamdulillah, dan terima kasih banget bisa care gitu sama keluarga kita gitu loh, sampai terharu. Kok sampai segitunya ya orang-orang Malaysia itu sama kita yang baru kenal kayak keluarga gitu, sangat baik banget. Udah langsung connect ya Bu. Makanya itu ya Allah, kok kayak gini orang-orang, padahal isunya itu kan nggak kayak gitu ya di sini. Kalau di media itu kan selalu hal-hal negatif seputar Malaysia itu yang ditampilkan di sini kayak. Jadi makanya itu menurut saya tuh wah nggak baik lah, karena kita tahu sendiri kan, ibu sudah tahu sendiri kan bagaimana kebaikan orang Malaysia pada kita. Itu kan. Sambutannya tuh luar biasa banget. Waktu naik bus ya kan, ibu tengok ya kelapa sawit semua ya. Terus habis gitu sampai KL Sentral gimana Bu? Bingung lagi ya kan. Ini juga first time ya KL Sentral. KL Sentral saya pertama kali, tapi memang
kemarin waktu KL Sentral itu saya ngerasanya kayak masih belum puas karena kan kita cuma datang terus langsung pulang. Soalnya datang kita tuh udah janjian sama Pak Izzat, jadi langsung dijemput. Nggak sempet explore ini apa, arah ke LRT di atas ini ada apa. tulisannya Nur Sentral itu juga kita nggak tahu itu apa. Saya juga nggak tahu, maksudnya saya nggak tahu itu apa. Cuma taunya itu datang dari bus, naik, udah kita cari Pak Izzat di mana posisinya gitu. Langsung pulang. Nah, kita hanya mungkin ibu dan adik dan istri itu hanya merasakan keriuhnya orang-orang lalu kan, ramai lalu ya Bu ya. Banyak sekali pasti gimana, pasti kantel shock lah Bu. Perasaan ini loh, orang dari mana aja gitu loh numplak aduk kayak gitu, banyak banget. Kita tahu ini orang kemana. Saya pertama kali dulu ya Bu ya ke Malaysia sama kawan itu lihat itu, saya kantel shock sekali itu Bu. Seperti ini ya kesibukannya di Malaysia, seperti ini orang-orang bekerja naik transportasi umum ya kan, berarti orang-orang sana juga suka dengan naik transportasi umum. Bisa dirasakan kan transportasi umumnya bagaimana, LRT MRT-nya bagaimana Bu? Bagus, bersih, nyaman ya kan gitu. Memudahkan kita, apalagi kita hotelnya itu kita sewa apartemen lah, kayak apartemen gitu, jadi disewakan di Airbnb guys. Gimana waktu kan dijemput sama Pak Izzat ya kan, kan naik mobil kita diajak keliling sekitar lah menuju ke hotel. Ibu kan lihat kanan kiri video api itu selalu ibu video. Gimana Bu? Kayak mimpi aja gitu loh, gedung-gedung tinggi, terusan penataannya tuh bagus bersih, terus lalu lalang itu nggak kayak gini gitu, kayak saling. Jadi di sana tetap meskipun dia tuh maksudnya lalu lalang itu untuk mendahului mobil kereta kita gitu, orang sana tetap nggak sampai rapi, tetap santai terus gitu ya. Terus suara-suara ininya apa, bel itu nggak ada kebisingan bel tanding itu. Ibu iya menyadari ini. Iya ya kok nggak dengar suara klakson ya apa horn lah. Kalau orang Malaysia bilangnya horn itu. Iya ya. Memang di Malaysia itu Bu. Di sana itu jarang banget menggunakan klakson. Kalau nggak benar-benar situasi yang sangat darurat. Sampai hotel gimana Bu? Nyaman terus bersih. Mungkin Ibu lihat sekitar apartemen gimana Bu? Bagus pertama kali masuk nih. Bagus sekali. Pokoknya apa namanya, tempat makanan deket, tempat untuk kita naik LRT itu deket. Terusan kita ke KLCC itu deket juga. Padahal jalan kita itu. Kalau mau jalan bisa, kalau naik LRT bisa. Betul. Terus kita naik apartemennya, nggak nyangka sekali. Gimana Bu view-nya? Bagus banget view-nya. Apartemennya. Alhamdulillah ya. Dan itu benar-benar kita bisa nikmati ya hari malam sebelum pergantian ke 31 Agustus. Menuju kemerdekaan Malaysia. Saya merasa malah kayak pergantian tahun ya. Ya, sama ya kita ya, sama ya pendapatnya ini ya. Merasa kayak pergantian tahun baru gitu kan. Padahal kan ini bukan tahun baru. Ya kan, kemerdekaan Malaysia. Betul. Untuk pergantian tanggal ke 30 ke 31 Agustus. Padahal kita itu benar-benar capek ya, tapi ngelihat suasana, pemandangan kayak gitu itu nggak terasa capek. Sampai tidur pagi pun kita agak malam tidurnya. Makanya itu saya tidur malam terus paginya kita ke Putrajaya gitu. Dan kenapa kita itu bisa saya jelaskan kenapa kita nggak ke KLCC Park malam hari itu kan tengok bunga api ya atau kembang api, sebab kondisinya capek semua, anak udah merengek lah, rewel ya kan. Kalau saya bawa malah di sana kan pasti banyak orang, kita pakai stroller gitu kan, full gitu ya. Kita alhamdulillah guys, itu rezeki kita bisa menikmati dari view balkon itu luar biasa, sudah merasa kayak feel-nya loh ya, ada wow gitu. Terus paginya ini saya mau jelaskan, paginya kenapa kita nggak ajak ibu paginya mau ke Putrajaya. Sebab anak itu kondisinya sangat letih. Saya bangunkan itu kasihan. Jadi
KL itu Bu, mau ke Putrajaya kurang lebih 1 jam kalau kita pakai transportasi umum atau pengangkutan awam. Jadi kita naik stasiun ke Pasar Seni yang kemarin kita beli itu tukar MRT ke bawah tanah. Habis itu langsung ke Tun Razak ya, Tun Razak Exchange. Kita tuker MRT lagi Bu ke Putrajaya. Nah itu kalau kita bawa bayi itu wah kurang bisa. Soalnya kemarin kita berangkat ya, naik MRT Putrajaya udah penuh Bu. Kita udah. Jadi kita berdiri dari Tun Razak Exchange itu kita berdiri sampai Putrajaya Sentral. Jadi maksudnya kita masuk MRT itu kita nggak dapat tempat duduk, kita berdiri sambil ngantuk gini. Nah itu kalau kita ajak bayi, ajak ibu itu, ya, makanya kita nggak bisa memaksakan. Jadi ya mohon maaf ya, mungkin teman-teman menunggu. Saya pengen tahu juga ibu lihat kemerdekaan, tapi ada hikmahnya juga. Kita juga kasihan ya, ada yang beberapa naik itu setelah kita ada beberapa ngajak anak kecil yang nggak kecil banget, nggak sekecil Naila, cuman tetap kan kasihan berdiri lumayan. Nah tapi kan juga itu kan orang asli sana, orang tempatan. Kalau kita kan orang luar ya kan, habis pelancong kan pasti letih kan. Dan sebenarnya kita sudah bilang ke ibu malam hari itu, Bu, nah besok kita mau ke Putrajaya. Sebenarnya pengen ajak ibu, tapi karena kondisinya seperti ini, ya kan, jadi kita bisa titip anak ke ibu, ya kan. Kalau ya insya Allah next time ya, kalau tahun depan anak sudah besar kita boleh tengok lagi, ya kan. Jadi nggak perlu untuk dipaksakan, ya kan, masih ada lah kesempatan. Insya Allah pasti kita akan ke sana, insya Allah ya guys ya. Dan sampai sana ternyata Bu, ya Allah, saya pikir itu kita berangkat pagi jam 4. Itu 4 itu berarti kan masih pagi di Malaysia kan. Masih gelap juga. 4 sini itu udah pagi kalau di sini guys. Ternyata penuh Bu. Orang-orangnya tuh di sana ternyata ya. Kan kemarin kita dari Putrajaya sudah kelihatan kan, jalannya besar kan. Nah itu pinggirnya tuh ada pagar. Itu tempat orang untuk menonton situ. Ada yang ada tribun juga, ada yang enggak gitu. Enggak semua tribun. Tapi udah bagus tribunnya, panjang. Nah itu tribun sudah penuh Bu. Meskipun ada kosong, kayak tempat duduknya kita tengok dari bawah itu kosong. Itu dia ada tasnya, ada barangnya. Mungkin orangnya mau beli makanan atau bagaimana itu. Dan pinggirnya itu ya, sudah padat. Taman kan, ada taman kan itu. Udah padat orang sampai ngecamp loh Bu. Pasang tenda, ada yang pasang tenda. Oh, sampai ngecamp. Bawa antusias sekali ya mereka ya. Antusias banget. Wis orang Malaysia kalau lihat pertunjukan kemerdekaannya, ya kan, kemerdekaan negaranya itu luar biasa, sangat-sangat effort, sangat-sangat effort. Saya lihat, wih ini pengalaman baru saya Bu. Wih, waktu kita lihat itu kok nggak mulai-mulai sih gitu kan? Lumayan lama sih. Lama sih itu. Saya nunggu kok lama banget sih matahari terbitnya, kan gelap Mas Yan Bu. Kayak malam hari gitu lihat pawainya itu. Terus akhirnya udah. Tapi itu nggak langsung ya, jadi pelan-pelan. Terus akhirnya sempat hujan, gerimis, jadi bawa kamera, sempat gitu. Terus akhirnya kita nggak langsung sampai selesai Bu, nggak tahu itu selesainya bagaimana. Kita langsung pulang. Soalnya juga ditelepon sama ibu di apartemen. Ini ada udah nangis, kan masih menyusui. Adek gimana? Nah ini saya mau tanya Adek nih. Gimana Dek? Malaysia menurut kamu? Pertama kali Malaysia. Bagus. Rapi, bersih. Makanannya gimana? Ada yang suka nggak? Ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka. Jujur banget. Yang suka dulu suka dengan orang yang jujur kayak gini. Yang suka apa dulu? Yang suka apa? Itu nasi apa? Lemak. Nasi lemak. Karena kita sempat coba nasi lemak dekat kamu baru juga. Terus yang nggak suka makanannya? Nasi kerabu yang biru itu. Dia itu nggak terbiasa dengan rasa daun kesum. Wanginya aneh katanya. Karena di Surabaya itu nggak biasa, nggak ada makanan yang menggunakan daun kesum. Nah makanya itu mentah ya. Nah, makanya baru mentah. Kan kemarin ibu pengen juga ke Genting, ya kan. Akhirnya tersampaikan ke Genting, naik bus. Gimana Bu ke Genting? Ya. Ketawa. Kenapa Bu? Ya itu loh. Gimana ya sampai ngomong kayak gini ya Ibu ya.
kok kayak merasa di luar negeri lagi, padahal itu kan udah di luar negeri, gitu ya. Oke. Kan ngeliatnya kan di film-film aja waktu itu. Sekarang ibu merasakan, lihat kayak gitu tinggi, ya ampun indah banget suasananya tuh. Nggak nyangka ya di atasnya gunung ada apartemen yang gede, sama hotel sama mall itu gede banget. Ya, terusan tempat mainan itu ya ampun. Aduh, pokoknya nggak gini, nggak apa ya, nggak nyangka gitu loh. Ini nyata kah gitu? Nyata. Ibu nggak takut? Kan itu tinggi kan? Enggak, senang ibu. Itu adik-adik takut? Yakin nggak takut? Pertama kali ayo, yakin. Nggak takut lihat bawah. Tapi apapun itu ya guys ya, alhamdulillah kita dapat kenangan yang indah di Genting. Terus sempat juga kita mengantar ibu ke Bukit Bintang. Betul. Ibu itu pengennya itu lihat suasana di sana gitu loh. Jadi pengen tahu, ya apa sih? Saya lihat langsung itu bagaimana ya kan Bu ya. Lihat yang cross itu loh Bu, penyeberangan. Oh iya. Ibu penasaran di situ. Itu begitu banyak orang ya, kayak apa ya? Kayak pasar kan orangnya. Balapan gitu loh. Balapan apa nyebrang gitu kan banyak zebra cross itu ya. Jadinya di sini ada, pinggir sini ada. Ya ampun, kayak ibu itu nggak pingin nyebrang gitu loh, pinginnya ngelihat orang-orang itu bagus banget ya. Terus untuk makanannya gimana Bu? Kan ini first time juga kan ibu mencoba makanan nasi lemak nih. Gimana Bu? Nasi lemak di Malaysia. Luar biasa. Kan sudah pernah coba kan di Malaysia, sebelumnya di Indonesia. Beda ya Bu ya? Iya beda banget. Masalahnya kan yang buat tangannya orang Malaysia langsung gitu loh. Juga bahan-bahannya kan memang asli dari sini gitu. Dari sana asli. Iya maksudnya dari Malaysia gitu loh maksudnya. Ya ibu merasa masih di sana gitu loh. Makanya masih ke bawah guys di sana gitu. Dikira masih di Malaysia. Padahal ini keren rumah ini. Lah itu dah. Dikira di Kampung Baru kita. Masalah kita ya apa ya? Sebenarnya sih pingin lama-lama tapi waktunya masih terbawa Bu ya. Iya. Untuk pikiran, maksudnya pikiran ibu mungkin masih terbawa di Malaysia. Iya betul. Apa ya Bu? Suasana apa? Maksudnya hal-hal apa yang membuat masih terbawa di sini itu Bu? Iya, suasananya tenang gitu ya. Oh itu yang membuat masih terbawa di sini ya. Terus masih gimana sih kita merasa makanannya tuh masih melekat gitu loh. Oh oke. Masih ngerasain rasanya kemarin-kemarin suasananya juga berat untuk pulang. Berat untuk pulang memang guys. Ya itu apalagi kemana-mana bisa memudahkan untuk naik transportasi LRT. Cepet sekali gitu nyaman loh. Nyaman, murah. Udah sampai aja nih di tempatnya yang kita tuju ya kan. Tapi bingung nggak Bu di sana? Nah, agak bingung juga. Kok kadang-kadang ngelihatnya tuh aneh juga ya. Itu apa? Keretanya itu masuk dalam tanah. Terus naik lagi. Padahal aku lihat dari luar itu ya. Itu keretanya kan di atas. Tapi kita kalau di dalam, kita di dalam tanah gitu. Makanya itu kok aneh gitu loh. Gimana cara pembuatannya itu loh. Ada di bawah. Apalagi aku yang kemana itu ya? Kita yang dari LRT. Oh dari ini ya, dari Bukit Bintang ya. Kita naik MRT ya. Nah kita naik MRT mau ke Kampung Baru. Jadi MRT kan nggak ada yang ke Kampung Baru Bu. Kampung Baru itu hanya LRT. Jadi MRT langsung ke Pasar Seni, kan masih di bawah tanah. Jadi saya bilang kan naik ke atas kita Bu, bingung kan Ibu? Naik ke atas, sudah lihat gedung tertinggi di dunia nomor 2 itu. Habis gitu foto-foto, terus langsung naik LRT kan menuju ke Kampung Baru. Nah LRT Kampung Baru itu kan di bawah tanah. Kampung Baru. Oh Kampung Baru. Pasar Seni kan di atas. Saya selalu lihat, pokoknya saya hafalin lah. Ketika kereta itu masuk di bawah tanah, itu mulai
pasar seni. Nah, jadi di Central Market tuh dia mulai masuk ini, bawah. Jadi ibu itu ngerasa habis kita di bawah tanah, terus naik, terus habis gitu kita di bawah tanah lagi, terus naik lagi. Jadi ke bawah tanah, bingung ibu. Tapi nggak kerasa ya, Bu? Nggak kerasa ya. Saking cepetnya itu keretanya. Tiba-tiba udah nyampe gitu aja. Terus makanan yang menurut ibu paling suka kan kemarin kita cobain nasi kerabu, nasi lemak, nasi komo, terus char kway teow, terus apa ikan singgang, roti canai, apa lagi salai lele lah kalau sebut, ikan keli kalau di sana, terus tempoyak, terus apa siput sedut. Nah, makanan yang begitu banyak, paling enak yang mana? Di antara menurut Bu enak nggak semuanya itu? Yang semuanya kita sih coba enak, tapi yang paling enak itu nasi lemak. Nasi lemak. Sama nasi ini loh. Nasi komo. Oh, enak ya memang. Oh, enak banget itu. Kalau adik, paling makanan yang paling disukai selama di Malaysia apa? Nasi lemak. Untuk minumannya, Bu? Minumannya kan ada teh tarik, kan ada Neslo, karena banyak kan kita. Teh tarik. Teh tarik ini beda banget. Teh tarik sana beda ya. Kental banget. Saya mau tanya nih, kan Ibu juga pengen ke KLCC. Foto di situ pasti ya, karena apalagi first time pelancong kan. Gimana, Bu? Waktu sampai di KLCC depan. Ya memang di hotel kan kita sudah nampak ya kan, Ibu pasti lihatnya, wih, ya kan, video terus waktu malam tahun baru itu kan. Betul. Ketika sampai, maksudnya kita ke sana di depan pas di bawah gedungnya pas gimana, Bu? Enggak, gimana ya? Pokoknya bagus banget gitu loh. Sampai gini. Megah. Dan itu pas kita datang itu kebetulan lagi jam istirahat mungkin ya, jadi pegawainya itu banyak yang keluar. Ya kan, yang pakai tag itu, ID card itu, bener-bener banyak banget yang keluar. Iya betul. Ya ampun, itu saya bayangin tuh kalau kayaknya kalau karyawannya Petronas itu dijadikan satu itu kayaknya nggak cukup. Nggak muat, betul. Iya banyak banget cuma ternyata KLCC itu nggak hanya di gedungnya saja ya. Waktu kita dijelasin sama sahabat Malaysia juga itu, banyak. Di belakang tuh ada gedung lagi. Pokoknya jadi kawasan KLCC itu luas ternyata. Saya juga baru tahu itu, Bu. Oke, terus gini, Bu. Kan kita selama di Malaysia itu banyak juga dibantu sama orang Malaysia. Iya, betul. Gimana, Bu, menurut Ibu tentang orang Malaysia itu seperti apa, Bu? Ibu kan merasakan langsung, lihat langsung. Orangnya itu super care. Care ya, luar biasa. Kayak apa namanya, bersahabat sekali. Benar menganggap kita saudara. Benar-benar kayak apa ya, di luar dugaan Ibu gitu loh. Kok kayak gini orangnya itu baik sekali. Terlalu baik malah ya. Kalah sama keluarga kita sendiri gitu loh. Malah kita itu ya apa ya gitu. Pokoknya merangkul banget gitu loh. Kemana-mana kita kayak kita mau kemana? Ya mau kemana gitu. Dianterin gitu. Kita ada kesulitan dibantu. Selalu dibantu tuh, guys. Ya ampun, sampai segitunya orang Malaysia itu. Kemarin kita ada pengalaman seru juga, guys, ketika kita pulang. Jadi kemarin itu waktu kita pulang akhir-akhir itu ya, Bun ya. Kita kan belum sempat beli oleh-oleh sebab banyak mungkin perancangan-perancangan kita itu yang nggak terlaksana di luar ekspektasi. Itu nggak masalah sih, itu sudah normal lah bagi kita karena saya sadar, saya bawa anak bayi kan 8 bulan, pasti nanti dia rewel, pasti itu, ya kan, dia pasti pengen untuk istirahat setiap malam itu kayak gitu. Akhirnya ya banyak ya perancangan yang gagal gitu, maksudnya nggak terlaksana. Contoh nih, kita nggak sempat ke Dataran Merdeka, ini 2 kali belum foto ke Dataran Merdeka. Dan maaf ya. Dan juga banyak banget makanan yang belum bisa dicobain. Dia itu pengen, guys, pengennya. Memang kita kemarin cobain burger Ramly ya kan. Udah, yang penting merasakan. Tapi bagi dia, Bu, dia itu pengennya makan burger Ramly yang pernah saya coba. Namanya itu Burger Boss. Itu di alur paling pojok, alur street paling pojok. Itu orang Muslim gitu. Dan itu jadi saya pengen itu ayam crispy. Pengennya dia crispy itu jadi ada stand paling pojok, bukan
area Alor Street. Jadi ini Bu, banyak komen teman-teman Malaysia. Kalau kamu ke Bukit Bintang, janganlah ke Alor Street. Alor Street itu Bu, makanannya campuran. Kebanyakan makanan non halal. Nah, jadi kita kan sebagai pelancong Indonesia ini kan belum tahu. Makanya alhamdulillah kita punya kawan-kawan yang sangat care pada kita, komen itu diingatkan. Jangan kamu masuk situ. Bolehlah jalan nggak apa-apa. Cuma pengen tahu aja, tapi jangan makan di situ. Lebih baik makan di Kampung Baru itu aman. Banyak yang halal kan. Muslim semua. Nah, di situ paling pojok itu saya pernah coba di situ. Enak Bu burgernya itu. Nah, itu belum sempat. Itu dia yang pengen sebenarnya. Terus tuh, tapi kita sudah cobain lah Ibu, cobain roti john, cobain apa burger Ramli gitu. Nah, kita juga sempat beli kue mochi deh, suka ini mochi dia. Ini sukanya mochi memang. Mochi, lihat pipinya kayak mochi dia. Nah, terus coba sardin, karipap sardin ya, yang kecil-kecil itu kan. Terus habis gitu Selasa itu kita pulang kan. Waktu pulang udah mepet banget dengan check-out kita. Akhirnya kita belum packing. Ya udah, kita packing dulu. Saya malah sampai sempat beli oleh-oleh dulu guys. Buat jaga-jaga saja. Apabila kita tak sempat untuk beli oleh-oleh, ya udah oleh-oleh itu saya sharing aja. Jadi nggak banyak, karena apa? Kenapa saya nggak beli banyak Bu? Takutnya pasar raya ini atau supermarket ini itu mahal, karena dia di dalam apartemen kan. Ya, maksud saya itu nanti ini separuh-separuh aja lah. Pengen tahu juga harganya berapa? Ya harganya lebih murah di Maidin lah. Terpautnya 2 ringgit, lumayan. Terus akhirnya kita arah pulang ya, nggak sempet katanya Pak, kita kalau ke Eco Shop itu sudah jalurnya lain. Kita harus keluar dari Kuala Lumpur dulu sebelum kena jam malah nanti aduh. Karena mungkin itu kan hari kerja. Hari kerja. Mungkin kita kalau udah memaksakan, Pak enggak Pak, saya harus ke Eco Shop lah. Nggak mengikuti arah dari Pak Izzat, mungkin kita sudah ketinggalan pesawat. Tapi kita ya deh Pak, terserah Pak Izzat, kita untuk harus keluar dari Kuala Lumpur dulu gitu. Ya meskipun nggak sempat di Eco Shop, penasaran sih. Insya Allah ya next time ya guys. Akhirnya alhamdulillah ini rezeki lagi buat Ibu. Kita diajak ke Putrajaya, disempet mampir gitu. Foto-foto lah setidaknya, eman lah. Maksudnya tuh sayang banget. Mumpung ada ibu kamu di sini, foto ya Bun ya. Gimana Bu untuk Putrajaya menurut Ibu? Bagus. Beda lagi ya, vibes-nya sudah beda lagi ya. Punya keindahan tersendiri nih. Iya, masjidnya itu gede sekali. Terusan istana itu ya. Istana ya. Istananya Perdana Menteri. Itu. Ya Allah, megah banget. Besar. Ya. Lingkarannya, kayak bundarannya depan Masjid Putra itu. Iya. Danaunya gimana? Danaunya juga. Ternyata itu tak kirain kan danau beneran. Ternyata tuh katanya danau buatan ya. Coba dikomenin gimana ceritanya gitu loh. Kok bisa banyak sekali danau ternyata di sana ya. Di Malaysia itu banyak banget. Bagus-bagus banget gitu. Terus, tenang lagi suasananya. Apalagi suasananya kan sunset gitu ya. Mau ke sore gitu, senja lah kita sebut. Terus ada cruise-nya juga kan di situ. Betul. Terus kita foto-foto, alhamdulillah kita ada memori lah di situ. Ya meskipun nggak banyak ya guys ya. Ya mohon maaf karena lagi keterbatasan masa. Tuh, dan apalagi mengajak anak kecil itu nggak bisa lama-lama ya Bu ya. Yaitu maunya untuk istirahat. Terus sudah kita sampai di boleh cerita nih, ayo ini biar dia cerita. Waktu di airport. Itu benar-benar selalu banget. Jadi kita kan beli oleh-oleh, itu belum sempat masukin ke dalam koper. Kita belum sempat. Jadi kita habis beli oleh-oleh di Maidin, kita masukin nih barangnya semua ke dalam mobil. Udah berantakan aja semuanya di dalam mobil gitu kan. Nah, akhirnya waktu nyampe bandara kita baru sempat buat masukin. Jadi kita nata dulu, kita harus timbang dulu satu-satu ini yang bener atau enggak nih semuanya ini gitu kan. Terus ya udah kita berusaha lah pokoknya biar seimbang semuanya pas gitu kan. Kita timbang lebih sekilo, kita timbang lebih 2 kilo, aduh dikeluarin lagi, ditimbang lagi, kurang cuma sedikit, aduh dikeluarin lagi, aduh. Ini guys, ya menurutku paling beda dari yang vlog-vlog sebelumnya ya. Sebab ini kita beli oleh-olehnya tuh mepet. Maksudnya tuh arah pulang.
kalau dulu biasanya kan sehari sebelumnya. sebelumnya kita sudah masuk dalam koper, Jadi sudah kita bawa. Malam sebelum kita check out itu sudah rapi. Dompetnya semua. Sudah cantik ya dalam. mungkin karena ya kita banyak keluarga dan anak ya, rewel juga akhirnya kan. Terus ya banyak istirahatnya juga guys. Malam itu banyak istirahatnya juga. Capek karena ya kasihan ya. Alhamdulillahnya saya kepikiran untuk check in online, jadi bisa lah kita nututi sempat gitu kan, untuk ngeprint dulu boardingnya, kita print ulang, terus juga mau check in bagasi, self baggage drop itu. Nah ternyata itu kita udah terlambat. Kita udah terlambat buat masukin bagasi. Karena bagasinya udah mau ditutup waktu itu. Nah kita udah nggak bisa, akhirnya kita minta tolong ke yang ada di sana lah, pegawainya. Ya alhamdulillah itu masih bisa, itu last minute banget, dan kita akhirnya udah selesai, kita masuk ke imigrasi, antri kan. Ternyata dan itu kita udah jam 9 itu kita udah harus boarding. Kita keluar imigrasi itu jam 9:10, jadi kita lari dari imigrasi. Tahu nggak guys, mungkin teman-teman yang sudah hafal ya dengan KLA 2 ya, pernah kerja atau bagaimana, itu paling ujung. Saya kasihan sama cewek, perempuan hebatin bawa barang. Wah, lah saya dorong anak 2 guys dalam stroller kan, laju ya, gak sampai ya. Ya Allah, itu sama belum lagi kita beratur di scanning barang, kita beratur itu lumayan lah itu. Aduh, ya udah akhirnya kita pasrah, kita lari terus. Begitu masuk itu kita waktu boarding, itu kita udah antrian terakhir boardingnya. Jadi udah dipanggil, ayo zone 1. Tapi alhamdulillah masuk. kita dapat zone 1, jadi hot seat di AirAsia itu kita dapat depan. Jadi saya masuk padahal orang itu banyak sudah duduk kan. Zona 1, langsung saya di depan. Untung ya kita sampai langsung di depan gitu guys. Dan ya di balik semua itu ya kayak kita kerepotan lah selama di bandara, ya kan, check in, self ini itu barang ditimbang, itu kita dibantu sama Pak Hida. Saya terima kasih banyak sudah dibantu, sudah ditemenin sampai kita benar-benar masuk di imigrasi. Itu ya alhamdulillah banyak bantuan lah. Saya doakan semoga berikan rezeki, dimurahkan rezeki, kemudahan kesehatan, dan saya juga terima kasih ya buat teman-teman sudah support video kita selama di Malaysia. Mohon maaf kalau misalnya ada yang ngajak ketemu kita belum bisa. Iya, saya mohon maaf ya guys, banyak kawan-kawan Malaysia ini pengen ketemu sama kita, jadi menyambung silaturahmi. Saya sangat senang dengan seperti itu guys, karena saya menambah pertemanan, menambah wawasan lagi ya kan. Kemarin kita sempat juga ketemu sama orang Malaysia baru yang ngajak kita ke LCC malam, padahal orangnya pengen sebenarnya ajak ke makan-makan lah, tapi ya karena ada bayi, orangnya itu sangat mengerti keadaan kita. Nggak apa, yang penting dahulukan anak dulu. Dan juga banyak yang teman-teman pengen ketemu, jadi nggak bisa semua saya lakukan lah, turuti lah. Terutama ada kawan juga di Putrajaya, itu sebenarnya pengen bertemu. Jadi kita itu maksudnya tuh kenapa nggak bertemu? Sampai kita kan diantar Pak Iza, sampai itu foto-foto udah langsung pulang. Jadi kalau kita mau ketemuan ya nanti malah ya kita ketinggalan pesawat juga malah lama ya. Insya Allah next time kita ada doakan semoga ada ada waktu. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video Belusukan Kuliner, dan jangan lupa subscribe guys ya, yang belum subscribe. Apabila ada teman-teman yang baru tengok video kita channel Belusukan Kuliner, boleh support terus channel Belusukan Kuliner dengan subscribe agar kita terus semangat. Dan kawan-kawan yang sudah mungkin kemarin live itu juga kasih super thanks, saya sangat terima kasih. Pokoknya selalu dimurahkan rezeki ya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.